Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Bukan Perempuan Biasa bersama saya Radiansyah Zahril, dan tentunya hari ini narasumber kita Riri dari Gen Z, generasi Z. Oke, Riri, denger-denger nih, Riri ini punya banyak banget track record ikut lomba, ya kan, dari SD sampai hari ini. Boleh bocorin nggak kira-kira lomba apa saja tuh dari SD sampai, karena saya nggak hafal semua, itu banyak banget loh. Iya, iya, itu luar Kadang biasa. lupa-lupa. Iya, itu dari SD sampai hari ini bisa dibocorin ke pemirsa nggak apa? Jadi yang pertama itu waktu SD ikut Olimpiade IPA, mewakili sekolah. Terus di SMP lomba menari hingga tingkat nasional, Ya. Kak. Jadi ada beberapa lomba yang Riri ikuti, salah satunya itu Genta Budaya. Genta Budaya itu Riri mendapatkan juara 1. Ada juga kemarin menjadi pengisi acara di acara Sumpah Pemuda di Istana Merdeka Indonesia, menjadi perwakilan Sulawesi Selatan untuk menari di Istana Negara. Wah, luar biasa. Ya. Boleh dilanjutkan kira-kira apa Terus lagi? ada juga Telkom Peduli Budaya. Jadi ajangnya itu di Makassar, terus nanti lanjut di Jakarta. Jadi disaring di Makassar, terus yang menang dibawa ke Jakarta, dan Riri juga menang saat itu, jadi lanjut ke Jakarta. Alhamdulillah ya. Iya. Iya, kira-kira dari sekian, tapi saya yakin ini pasti masih banyak yang belum Iya, masih disebutin. banyak. Masih berusaha mengingat ya kan. Oke, dari sekian banyak lomba itu dari kecil sampai hari ini, kira-kira lomba yang paling berkesan atau yang paling memorable, yang betul-betul diingat seperti itu, yang tidak bisa dilupakan, itu lomba apa sih dan juara berapa? Jadi lomba yang paling diingat tentunya yang 2021 ini, Kak. Jadi di 2021 ini Riri ikut 4 lomba. Wow. Yang pertama itu ikon Muslim-Muslimah, Ya. dan Riri terpilih menjadi ikon fotogenik di sana. Terus yang kedua Anada Rama Lebih Kota Makassar, dan Riri mendapatkan runner up 1. Dan lanjut ke tingkat provinsi, Anada Rama Lebih Provinsi Sulawesi Selatan, Riri sebagai juara favorit di sana, Kak. Dan yang terakhir ini Duta Wisata Goa, Riri terpilih menjadi Best Intelligent. Jadi betul-betul ilmu-ilmu yang Riri dapatkan di SD, SMP, SMA itu merangkum jadi prestasi yang baru di tahun lalu 2021. Jadi memang dari pencapaian-pencapaian dari kecil sampai menuju tahun ini ya, itu istilahnya memang terintegrasi yang menjadi satu. Akhirnya kemampuan-kemampuan yang dimiliki, jam terbang yang dimiliki sebelumnya itu bisa dituangkan dan bisa menyabet ya prestasi-prestasi, entahkah itu masuk top sekian atau bahkan winner atau kategori-kategori yang didapatkan seperti itu ya. Ini mantap sekali, luar biasa, bisa menginspirasi teman-teman yang di luar sana. Nah, kalau untuk juara-juara selain kategori itu juara apa saja? 1, 2. Saya kan baca nih ya, ada juara 1, ini ada juara 2. Itu juara apa saja tuh lombanya tuh? Yang juara 2 kemarin itu yang Anada Rama Lebih. Terus juara 1 itu kebanyakan dari lomba menari, Kak. Jadi waktu SMP SMA itu Riri menari terus, ini ikut lomba-lomba. Tari tradisional, modern atau tradisional, oh, Kak. tradisional. Iya. Wah, luar biasa. Ini memang asinkron ya dengan wisata tari tradisional ya. Luar biasa. Kalau untuk ya kita tahu nih bahwa Riri punya banyak prestasi ya kan, banyak pencapaian, track record yang banyak seperti itu. Bagaimana sih kalau Riri ini dipandang sama teman-teman, di mata temannya itu seperti apa sih sebetulnya kesehariannya Riri, sosial interaksinya itu seperti apa di luar? Jadi Riri itu dijuluki Ratu Keberuntungan, Kak. Iya, jadi kalau teman post-post fotonya Riri kalau dapat pencapaian baru, ini nih Ratu Keberuntungan. Oh, gitu. Iya, karena alhamdulillah setiap ikut ajang atau perlombaan gitu, alhamdulillah Riri dapat juara atau kategori-kategori. Tapi itu juga sebenarnya selain keberuntungan karena kita terus berusaha dan belajar, Kak. Iya, kalau di mata keluarga Riri ini seperti apa
menurut keluarga? Eh, mungkin menurut keluarga Riri itu eh, orang yang terus berusaha, selalu cari kesibukan, sampai mama itu pernah bilang, kan Riri suka cari kesibukan, jadi mungkin juga kebanggaan, alhamdulillah. Oh, jadi didukung juga Iya, ya, dan didukung. menjadi kebanggaan. Ya, ini semakin menarik, semakin saya penasaran untuk ulik pemirsa, tapi kita harus break dulu. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami After Commercial Break. Ya, masih bersama kami di sini di Net TV Sulsel TV masa kini di Bukan Perempuan Biasa. Kita kembali ke Nur Fauzia Daur Fauzia ya, atau biasa dipanggil Riri ya, seperti itu. Nah, kita lanjut nih ya. Jadi memang tadi alhamdulillah menjadi kebanggaan ya, sama keluarga, dan semua apa yang diinginkan oleh Riri ini disupport ya. Nah, boleh tahu nggak kira-kira pengalaman-pengalaman kecil Riri ini sebelum hari ini, atau bisa dikatakan pengalaman hidup itu, kira-kira sama mama, sama bapak ya, mungkin keluarga-keluarga atau teman-teman itu seperti apa sih? Ada nggak pengalaman-pengalaman yang lucu, manis, atau mungkin nyebelin atau nggak bisa dilupakan? Itu seperti apa? Sampai sekarang Riri ini bisa terbentuk hari ini seperti itu. Ada nggak kira-kira? Jadi Kak, Riri itu lebih untuk berteman di luar itu jarang. Jadi lebih menghabiskan waktu untuk keluarga. Jadi keseharian itu sama keluarga. Oh, begitu. Ya, bukan karena dilarang, tapi Riri juga tidak terlalu suka dengan yang bergaul di luar. Jadi betul-betul yang membangun karakter itu Riri dari keluarga memang. Dari mama Riri belajar bagaimana seperti sekarang ini. Riri introvert, ambivert, extrovert? Bisa jadi semuanya. Dua-duanya Iya. ya? Kalau dua-duanya kita bisa panggil ambivert ya, Iya. seperti itu. Karena memang istilahnya bisa berinteraksi dengan orang lain kan, tidak kaku dengan orang lain, namun istilahnya memang dibesarkan di dalam ya, Iya. artinya di keluarga. Jadi bisa jadi kombinasi yang tepat ya kalau misalnya ambivert, selain bisa istilahnya menghabiskan diri dengan sendiri ya, bisa juga berinteraksi dengan orang lain dan keluarga. Itu bagus sekali untuk Riri. Ya, oke. By the way, kalau misalnya waktunya Riri nih, Riri kan mobilitasnya tinggi banget. Itu cara ngatur waktunya antara kuliah sama keluarga sama temen, ikut ajang ya, terus untuk diri sendiri, itu gimana cara ngaturnya? Jadi Riri itu Kak sering tulis jurnal setiap malam, itu sebelum tidur tulis di jurnal apa yang Riri harus lakukan besok. Jadi untuk sebelumnya hari itu, jadi Riri sudah tulis nih apa-apa yang harus saya lakukan. Dan Riri juga sekarang lagi ada 3 kursus. Jadi betul-betul harus memanage waktu dengan baik karena takutnya nanti bertabrakan. Jadi ini kursusnya Riri yang mengajar atau Riri yang belajar? Belajar. Oh, belajar. Boleh tahu itu apa? Yang pertama itu yang modeling Kak, modeling. Terus yang kedua kursus bahasa Inggris, ya. Okay. Terus sekarang juga lagi kursus mengemudi sih. Oh, oke. Jadi kalau untuk kampus itu gimana? Kalau untuk kuliah, untuk sekarang kan lagi libur, jadi cari kesibukan dengan kursus-kursus mumpung lagi libur. Tapi kalau lagi kuliah, kuliahnya itu dari pagi jam 8 sampai jam 4 sore. Setelah itu lanjut kursus atau belajar yang lain. Jadi selalu produktif ya. Oke, kalau mungkin untuk hobi, minat, itu apa saja sih yang ada sama Riri? Hobi dan minatnya apa sih? Hobinya itu menari dengan traveling. Menari dan traveling. Semuanya masih ada hubungannya dengan wisata pemirsa ya. Ya. Boleh tahu tariannya itu tari apa saja nih yang sekarang sudah dikuasai? Untuk tarian mungkin sudah banyak ya Kak. Ya ada tari 4 etnis, tari padupa, tari karanuang, tari Toraja. Jadi di tari Toraja itu banyak
nama-namanya. Oke. Ya, salah satunya itu ala, dan ada juga tari geteng. Oke. Jadi kesemuanya memang semua tradisional ya? Iya, tradisional. Oke. Dan punya pastinya makna dan filosofi seperti itu. Kalau minat-minat yang lain seperti mungkin makanan kesukaan, warna kesukaan, benda-benda kesukaan itu apa aja nih? Makanan kesukaan itu seafood. Seafood. Iya. Selain itu juga Bukan seafood yang lewat-lewat. Bukan ya? Seafood makanan laut ya. Iya. Oke, lanjut. dari semua yang masak pasti kesukaannya Riri. Terus warna favorit itu putih. Oh, putih. Iya. Oke, putih artinya suci ya, seperti itu. Tapi memang masakan ibu tuh selalu top deh. Masakan ibu selalu top, masakan yang Iya. paling lezat kan Iya, di dunia. betul, Kak. Kalau untuk travelingnya, ini tadi masih ada hubungannya dengan kuliah juga ya. Traveling, Iya. ada nggak traveling yang istilahnya di luar dari mata kuliah itu yang sudah Riri ini kunjungi itu kemana aja begitu? Selain Yang di luar dari project. jadi selain dari project itu mungkin yang sama keluarga, ada Pantai Bosowa kemarin awal tahun ke sana, Pantai Bosowa, terus ke Bantaeng. Di Bantaeng itu banyak sekali destinasi wisata yang keren-keren. Oh, berarti ini daerah selatan Sulawesi Selatan ya? Iya. Iya, tapi kita akan jeda dulu, ditahan dulu ya Riri. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Bukan Perempuan Biasa.